Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengabdian pembinaan bahasa pada anak. Ini adalah contoh laporan pembinaan. Nah, nanti setelah Anda dan kelompok Anda melakukan pembinaan, maka perlu untuk dibuat sebuah laporan hasil pembinaannya sebagai dokumentasi atau sebagai dokumen bahwa Anda sudah melaksanakan pengabdian dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, ini ada beberapa sistematika tentunya yang harus dicantumkan dalam laporan pengabdian. Ini ada contohnya. Contoh ini sudah saya unggah juga di Google Classroom. Baik, untuk mengefektifkan waktu saya akan langsung saja menjelaskan mengenai pengabdian laporan pengabdian ya, contoh laporan pengabdian ini. Ini sistematikanya. Yang pertama, yang ada di dalam laporan pembinaan atau laporan hasil pembinaan itu adalah halaman judul. Nah, di halaman judul ini silakan Anda cantumkan mengenai judul yang Anda lakukan gitu ya, judul pembinaan yang Anda lakukan. Nah, di sini kan ada contohnya adalah peningkatan penggunaan bahasa Indonesia santun di kalangan siswa sekolah dasar di Cianjur. Ini contoh laporan pengabdian milik Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Karena memang dari beberapa ini laporan pengabdian dari beberapa kelompok pembinaan, maka sekolah dasarnya di Cianjur itu disebutkannya di Cianjur, tidak disebutkan tempat satu persatunya. Tapi kalau Anda silakan saja sebutkan nama tempatnya, di sekolah mana atau di lingkungan mana, daerah mana, sebutkan saja gitu ya. Lalu cantumkan ketua dan anggotanya. Selanjutnya juga ini ya, logo dan sebagainya. Kemudian juga ada yang kedua adalah halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini bisa Anda tiru contohnya seperti yang ada di dalam PDF yang sudah saya bagikan ini ya. Dari judul, kemudian ketua pelaksana, nama lengkap, kemudian anggotanya ya. Jika ada anggota lain yang memang mengikuti atau misalnya anggota yang membantu secara teknis bisa dicantumkan, tetapi kalau tidak cukup dengan anggota yang kelompok Anda saja begitu. Lalu cantumkan mitra kerja. Artinya mitra kerja ini adalah tempat di mana Anda melakukan pembinaan ya. Kemudian ada waktu pengabdian. Nah, sementara waktu ini ubah saja jadi waktu pembinaan gitu ya. Sementara untuk biaya pengabdian dan sumber dana itu tidak perlu dicantumkan. Kemudian juga ada titi mangsa. Nah, di sini ada yang menandatangani itu ketua pelaksana pembinaannya, berarti ketua kelompok begitu ya. Lalu di sini ada yang ketua LPPM FKIP-nya itu tinggal diubah saja menjadi dosen pengampu. Ya, atau bisa juga Anda cantumkan untuk ketua LPPM FKIP itu Anda ubah menjadi tanda tangan dari mitra gitu. Apakah kepala sekolahnya, gurunya, atau misalnya ketua RT misalnya, atau yang dijadikan tempat itu saja yang dijadikan pesuluh saja siapa gitu ya. Lalu mengetahuinya adalah mengetahui dosen pengampu. Jikapun tidak dengan tanda tangan dari mitra, cukup dengan dosen pengampu saja atau 2 tanda tangan saja tidak apa-apa. Nah, selanjutnya ada prakata. Prakata ini adalah kata pengantar. Anda sesuaikan saja isinya. Ini bisa dilihat contohnya. Kemudian ada daftar isi, juga sama disesuaikan. Saya kira untuk daftar isi sih sama persis ya sepertinya, hanya mungkin disesuaikan dari halamannya saja. Nah, kemudian juga nanti akan saya jelaskan satu persatu di sini ya. Ada halaman judul, halaman pengesahan, prakata, daftar isi, ringkasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau ringkasan kegiatan pembinaan ya. Lalu dilihat di sini ada ringkasan. Nah, ringkasan ini seperti abstrak begitu ya. Jadi Anda mencantumkan mengenai isi keseluruhan dari kegiatan pembinaan tersebut gitu, dan juga isi dari hasilnya. Nah, karena dibutuhkan adanya hasil yang dibahas, maka tentu saja kelompok Anda juga harus merancang sebuah instrumen untuk pengumpulan data gitu.
gitu. Nah, instrumen pengumpulan data ini dibutuhkan ketika Anda ingin mengetahui bagaimana umpan balik dari pesuluh, begitu. Apakah pesuluh tersebut memahami materi yang Anda sampaikan, Anda dan kelompok Anda sampaikan, ataukah pesuluh ini misalnya sudah ada peningkatan dalam penggunaan bahasanya, maka perlu adanya instrumen. Nah, instrumen pengumpulan data ini bisa beragam, bisa pakai angket, bisa lembar tes ya, berupa kuis dan sebagainya, yang memang bisa dikumpulkan datanya dan dibahas oleh Anda nantinya, begitu ya. Nah, itu disiapkan. Ya kan, Anda ada beberapa kelompok, ada beberapa anggota dalam satu kelompok, ada 3 atau 4 anggota. Nah, itu nanti berbagi tugas saja, baik dari pelaksanaan teknis maupun dari penyusunan laporan. Silahkan berbagi tugas. Sebenarnya dalam satu tempat bisa ada 2 kelompok atau 3 kelompok ya, tapi dengan materi yang berbeda. Itu dikondisikan saja jika memang memungkinkan. Perlu diingat mengenai protokol kesehatan jika memang tatap muka, juga waktu. Kalau misalnya daring secara Zoom, karena kan ada keterbatasan waktu kalau misalnya Zoom-nya gratis gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Baik, selanjutnya ada bab 1 pendahuluan. Di sini ada analisis situasi. Analisis situasi ini gambaran secara umum dari pesuluh yang Anda jadikan tempat pembinaan gitu ya. Nah, kemudian juga apa sih dasarnya begitu, kenapa harus dilakukan pembinaan, mengenai teori apa yang Anda gunakan, misalnya apakah ejaan, apakah diksi, atau kalimat efektif. Lalu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini tentunya disamakan dengan variabel judul yang Anda buat. Kalau misalnya ada pembinaan bahasa, cantumkan pembinaan bahasa. Kalau mengenai kalimat efektif, cantumkan mengenai kalimat efektif, dan sebagainya. Disesuaikan jumlahnya dengan variabel judul. Lalu identifikasi dan perumusan masalah. Setelah Anda melakukan tinjauan pustaka dan analisis situasi, Anda menentukan atau mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam bahasa yang digunakan dalam masyarakat. Ya, termasuk atau terutama adalah dalam poin yang berkaitan dengan materi yang akan Anda sampaikan gitu ya. Selanjutnya Anda rumuskanlah permasalahan tersebut untuk dibahas di bab 4. Nah, misalnya bagaimana deskripsi penggunaan bahasa Indonesia santun pada siswa sekolah dasar, misalnya ini punya saya. Kemudian bagaimana penggunaan metode yang digunakan dalam pembinaan bahasa Indonesia pada siswa sekolah dasar di Cianjur, dan sebagainya. Lalu cantumkan tujuan kegiatan. Saya harapkan tujuan kegiatan ini jangan Anda cantumkan sebagai tugas pembinaan, mata kuliah pembinaan, tidak ya, tapi lebih pada tujuan kegiatan pembinaan yang Anda lakukan. Ya, bukan sebagai tugasnya, tapi memang sebuah sebuah hal yang penting untuk dilakukan. Kenapa penting untuk dilakukan? Tujuannya apa begitu ya. Jadi di sini dicantumkan oleh Anda, boleh beberapa kalimat ya, satu paragraf atau beberapa kalimat dikemukakan. Selanjutnya ada manfaat kegiatan. Nah, manfaat kegiatan ini juga harus dicantumkan oleh Anda. Manfaat apa sih yang memang diperoleh ketika sudah melaksanakan pembinaan bahasa mengenai teori yang sedang Anda atau yang akan Anda sampaikan. Selanjutnya ada bab 2. Biasanya kalau metode kegiatan itu kan ada di bab 3, nah ini ada di bab 2. Metode kegiatan ini lebih pada beberapa poin, yaitu halayak sasaran. Kalau di sini memang disampaikannya secara singkat, Anda bisa lebih terperinci ya. Kegiatannya diikuti oleh siapa saja, berapa orang. Nah, itu ya. Penyuluhnya berapa orang, pesuluhnya berapa orang, atau misalnya ada anggota yang lain yang mengikuti atau peserta yang lain yang mengikuti berapa orang. Kemudian dasar pelaksanaan ini saya kira bisa disamakan saja, karena memang
undang-undang mengenai pengembangan dan pembinaan bahasa sama ya. Boleh digunakan saja. Lalu ada metode kegiatan. Nah, metode kegiatannya sesuaikan dengan metode kegiatan yang kelompok Anda lakukan. Tentunya antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya akan berbeda. Nah, ini saya cantumkan metode kegiatannya dari beberapa kelompok. Ya, ada bermain peran, ada ceramah, ada diskusi dan praktik gitu. Lalu ada rancangan evaluasi. Nah, inilah yang perlu instrumen tersebut karena memang di sini ada untuk mengevaluasi kegiatan yang dilakukan. Ya, kalau ini kegiatan yang saya lakukan dengan prodi itu ada dua evaluasi, ada dua rancangan evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi untuk pesuluhnya, artinya oleh penyuluh dievaluasi. Ada juga yang dari pihak mitra, yaitu seperti kepala sekolah atau misalnya guru yang mengamati kegiatan penyuluhan yang mahasiswa lakukan, yang Anda lakukan begitu. Saya kira cukup satu saja untuk saat ini begitu ya, karena memang kita terbatas oleh keadaan ya, ada pandemi begitu ya. Jadi silakan saja Anda buat saja untuk memonitor atau untuk mengevaluasi kegiatan yang Anda lakukan dari segi pesuluhnya gitu. Nah, jadi bisa dilihat bagaimana sih tingkat pemahaman pesuluh, bagaimana sih respon pesuluh dari pembina setelah dilaksanakannya pembinaan itu gitu ya. Bisa pakai angket, wawancara, lembar tes dan sebagainya. Mohon disusun ya dengan baik. Nah, kemudian ada materi kegiatan. Silakan cantumkan materinya apa dan narasumbernya siapa ya. Kemudian ada tempat, waktu, dan anggaran. Anggaran abaikan, tempat dan waktu saja. Tempatnya di mana, kemudian waktunya kapan dan pukul berapa. Selanjutnya ada bab 3, pelaksanaan kegiatan. Di sini lebih pada pembahasan. Nah, pembahasan di sini hasil pelaksanaan kegiatannya silakan Anda paparkan dengan serinci-rincinya. Ya, kemudian juga pembahasannya tentu saja silakan Anda paparkan juga sama secara terperinci dari mulai pelaksanaan begitu kan. Kemudian dari mulai prosesnya, proses pembinaannya, perencanaan pembinaan, proses pembinaannya, kemudian juga ada hasilnya nanti atau evaluasi yang sudah dikumpulkan melalui instrumen. Nah, ini bisa Anda baca. Ini terdiri atas beberapa SD atau sekolah dasar, jadi bisa dibaca saja beberapa halnya. Tentu saja saya mencantumkannya secara umum karena memang membahas dari beberapa sekolah dasar. Sementara Anda kan hanya satu, silakan bahas secara terperinci. Ini adalah contoh untuk lembar observasi ya. Lembar observasi untuk mengecek kompetensi dari siswa atau pesuluhnya. Nah, apa saja aspek yang diamati? Karena saya mengenai bahasa santun, maka yang pertama adalah perilaku berbahasa siswa terhadap guru di dalam kelas, perilaku bahasa siswa terhadap guru di luar kelas, kemudian menerapkan 5S begitu ya, penggunaan bahasa pada saat bermain peran, berarti itu saat penyuluhan ya, yang nomor 4 itu. Kemudian juga menampilkan pribadi santun, itu juga saat penyuluhan, bertindak sesuai dengan tingkat usianya juga sesuai saat penyuluhan. Nah, aspek yang diamati Anda sesuaikan saja dengan teori atau dengan materi yang Anda sampaikan. Nanti deskripsikan hasil pengamatannya. Seperti itu ya. Ini ada beberapa halnya, bisa Anda baca-baca ya, contoh-contohnya beberapa hal dari atau beberapa hasil dari SD yang lainnya. Kemudian ada bab 4 yaitu penutup yang berupa simpulan dan saran. Silakan Anda simpulkan dari hasil pembahasan, kemudian Anda sarankan mengenai pembinaan bahasa Indonesia. Daftar pustaka tentu perlu dicantumkan karena ini berkaitan dengan tadi tinjauan pustaka sebelumnya ya, dan juga latar belakangnya. Nah, ini adalah lampiran. Lampiran yang pertama adalah artikel. Artikel bisa dibuat dari hasil laporan sebenarnya ya, hanya perbedaannya adalah
dari ininya saja, sistematika. Ya, seperti itu. Ini sistematikanya bisa Anda tiru atau bisa Anda gunakan ya. Selanjutnya, ini kan terdiri atas beberapa artikel sebenarnya ya, karena ada beberapa sekolah dasar. Selanjutnya, ini adalah foto-foto kegiatan, dokumentasi foto kegiatan. Diharapkan dalam dokumentasi atau dalam foto kegiatan diberikan judul ya, ini gambar mengenai apa, kemudian ini kegiatan apa. Jadi tidak hanya sekadar fotonya saja. Nah, ini misalnya gambar siswa bermain peran atau mencontohkan. Kemudian juga gambar penyuluh berfoto bersama pesuluh dan pihak sekolah dan sebagainya. Itu adalah mengenai laporan hasil dari pembinaan. Jika memang ada yang belum dipahami, bisa silakan Anda tanyakan melalui WhatsApp atau Google Classroom ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.